Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhana laka nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa berkumpul di waktu yang insya Allah berkah ini, di pagi hari ini, yang insya Allah kita pada pagi hari ini akan menerima materi dari Abi Ridwan Abadi. Sebelum itu, marilah kita membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka. Ala hadhihi niyatus ala hadhihi niyatus syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita memulai majelis ngopi pagi pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa awal majelis yang seperti biasa telah kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubadi'an bila misal, falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai sebelum kita menerima materi dari Abi Ridwan, insya Allah kita akan mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita, Ustaz Laude. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan Quran tadi Allah akan selalu meliputi berkahan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Baik, terima kasih Saudara Ode. Tanpa berpanjang-panjang lagi, insya Allah kita akan segera mendengarkan materi rutin ngopi pagi dari guru kita Abi Ridwan Abadi. Kami persilakan. Ya, syukran Ustaz Lutfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah. Kita masih bisa belajar, masih bisa silaturahim. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semua. Dan semoga pagi ini menjadi inspirasi, menjadi penyemangat buat kita untuk bisa beraktivitas hari ini. Dan semoga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan hari ini Allah terima dan Allah catat sebagai amal ibadah terbaik kita. Baik. Pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi ya kajian kita masih tentang leadership ya, karena kalau kita di SBC selalu membahas tentang 3 hal ya, leadership, spiritual dan juga entrepreneurship. Nah, bulan lalu bulan lalu yang pekan lalu kita membahas tentang self leadership ya. Nah, sekarang kita masih tetap di self leadership ya, jadi kepemimpinan pribadi ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana naik tangga dari dependent menjadi dependent menjadi independent menjadi interdependent, bagaimana kita dari yang kalah dengan diri kita tersabotase, bagaimana kita naik menjadi independen ya, menjadi merdeka secara diri kita sendiri, ya mampu memimpin diri kita dan sampai menjadi interdependent. Nah, di hari ini ya kita akan membahas ya tentang hambatan untuk menjadi untuk bisa memimpin diri sendiri. Jadi hambatan atau tantangan untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Kenapa banyak yang sudah paham tentang teorinya, paham, oh iya kita harus punya self leadership, bagaimana kita menjadi lebih baik, sudah punya goal, sudah punya visi, sudah punya target, tapi kenapa kok akhirnya banyak juga yang tidak optimal, banyak juga yang kadang masih gagal, banyak yang kadang-kadang masih hidupnya gini-gini aja, bahkan kadang sudah belajar ikut OYC 11 bulan sudah kemana-mana keliling Indonesia. Tapi ketika dibandingin, kenapa ya saya sama gurunya, sama materinya, sama modulnya, tapi kok ternyata progresnya nggak signifikan. Tapi kenapa kok hasilnya tidak seperti yang lain gitu. Kenapa pencapaiannya tidak bisa seperti yang lain. Nah, betul, tentu kalau secara spiritual kita tinjau, ada aspek rizki, ada aspek
takdir dari Allah. Tapi di sisi lain secara ikhtiar, ya coba kita akan meninjau juga, apa yang menyebabkan kadang kita, masih terhambat atau kita masih ngerasa masih belum optimal. Oke, kita coba share screen ya. Apakah sudah bisa share screen-nya? Tampak nggak Ustaz Lutfi? Sudah bisa? Kelihatan Ustaz Lutfi? Kelihatan. Oh sudah, alhamdulillah. Baik. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, ternyata ada 3 yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, ya. Ada 3. Masih ingat apa saja yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Ada mau, mau menjadi tahu, tahu menjadi mampu. Nah, walaupun ini kadang siklus juga. Nah, ada 3 hal ini. Kenapa kok tadi kita ngerasa, oh kok saya sudah belajar, sudah melakukan semuanya, hasilnya masih begini-begini saja, ya. Nah, bisa jadi ada hambatan di sini memang. Nah, ini. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama. Ada mau, tahu, dan mampu. Jadi dari dependent kemarin yang kita bahas, dependent menjadi independent. Nah, ini seringkali hambatannya di sini. Nah, apa yang menghambat kita akan mulai dari yang pertama dulu. Dari mau ya menjadi tahu untuk mendorong kita untuk mau belajar, untuk mendorong kita ini. Di sini ada yang namanya belief. Ada sebuah keyakinan atau ada keyakinan atau belief. Nah, banyak sekali ternyata yang kadang gagal untuk dia bisa move on, gagal untuk dia menjadi lebih baik, gagal dalam memimpin diri kita sendiri, ya. Salah satunya karena ternyata apa? Karena ternyata motivasinya ini tidak begitu powerful gitu. Jadi tidak begitu powerful untuk bisa memimpin, nge-lead diri kita sendiri itu motivasinya itu kurang, daya dorongnya kurang. Kurang apa ya namanya, kurang memiliki satu yang bisa jadi ambisi atau kurang sesuatu yang, men-trigger gitu. Nah, apa yang sering Abi temui? Yang sering Abi temui di sini adalah traumatik atau pengalaman masa lalu. Traumatik atau pengalaman masa lalu. Nah, secara umum, dalam dunia psikologi ini sering disebut namanya inner child. Nah, secara umum. Nah, jadi, traumatik atau pengalaman masa lalu di situ seringkali akhirnya membentuk karakter kita sehingga kadang kita, dalam konteksnya motivasi kita kurang termotivasi atau lemah dalam motivasinya gitu. Kenapa? Karena inner child ini membentuk belief, membentuk keyakinan seringkali. Nah, ini contoh saja ya, ini kalau kita membahas ini. Contohnya apa? Misalnya begini, eee, Abi termasuk salah satu yang punya inner child sebenarnya dulu ya. Jadi sebelum bisa membongkar itu, seringkali menjadi problem juga dulu sebenarnya ya, nggak pede, nggak percaya diri, minder ketemu dengan orang dan seterusnya. Nah, inner child ini muncul dari mana? Misalnya pola pendidikan orang tua. Nah ini mungkin kita lihat dulu ya. Nah, kenapa kok bisa jadi ada orang yang dia tersabotase dengan diri sendiri atau punya keyakinan yang kurang pas? Bisa jadi ada pola pengasuhan di masa kecil yang itu membuat akhirnya menjadi sebuah inner child atau mempunyai kayak ibaratnya inner child itu apa? Luka masa lalu atau traumatik masa kecil yang membuat akhirnya susah untuk hari ini itu untuk move on, untuk maju gitu ya. Misal, kita waktu kecil dibesarkan dengan kekerasan gitu. Jadi orang tua kita dulu karena mungkin belum paham atau apa, kita dipukul, dibentak, dimarah, yang akhirnya seringkali itu menjadi ada rasa di dalam diri kita itu jadi, ada luka batin gitu. Nah, luka batin ini itu seringkali akhirnya tersimpan, terpendam dalam waktu yang lama sekali. Dan akhirnya itu menjadi sebuah keyakinan. Contoh, misalnya ya, kita dari kecil dipukul, dimarah, dibilang, "Udah kita ini orang nggak punya, kamu nggak usah mikir macam-macam, nggak usah minta aneh-aneh." Sampai besar bisa jadi kita kurang motivasi untuk kita memiliki sesuatu gitu.
Kita mungkin masih kecil, kita dibilang, "Udah kita ini, apa namanya, orang desa, nggak usah, mikir untuk apa," gitu. Nah, sesuatu yang bertubi-tubi diulang dan dengan bentakan, kadang dengan pukulan, itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, itu menjadi sebuah tadi, inner child atau menjadi belief yang kadang-kadang menjadi masalah buat kita. Nah, ini yang mungkin perlu kita gali. Jangan-jangan hari ini kita belum bisa, outstanding, itu karena kita masih punya traumatik-traumatik di masa lalu. Nah, Afwan sebentar, Abi mau izin ke belakang, Ustadz Lutfi diteruskan sedikit ya. Abi izin dulu sebentar, ya. Nah, kalau misalnya Ustadz Lutfi bingung, ada Ustadz Qasim di sini. Nah, minta Ustadz Qasim untuk sharing. Masya Allah. Afwan sebentar ya. Baik, yang disampaikan Abi tadi, ya, kenapa seseorang itu kadang sulit untuk outstanding, ya, setelah ada kemauan membuat motivasi, ya, kemudian ada motivasi, kemudian ada kesempatan untuk mencari tahu ilmu, untuk kemudian dia bisa tahu, kemudian untuk mampu. Nah, di fase ini, seperti yang Arti bilang tadi, kemudian ada motivasi yang mungkin nggak kuat itu karena ada inner child, atau apa ya, masih seperti kalau Abi bilang tadi itu luka di masa lalu atau traumatik. Kalau saya bilangnya eh, ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu, di masa kecil kita. Seringkali kalau kita, terutama di usia-usia yang sudah dewasa, kalau dulu punya keinginan di waktu kecil yang belum bisa tercapai, biasanya kita akan berusaha memenuhi itu di usia dewasa. Terutama kalau mungkin zaman dulu pinginnya mainan ini, ya, atau dulu waktu kecil pinginnya eh, ingin masa-masa menyenangkan di masa kecil itu terwujud, akhirnya biasanya baru bisa terwujud di usia dewasa. Kadang nggak heran ketika lihat bapak-bapak itu, ya, beli mainan Tamiya atau koleksi, karena dulu waktu kecil nggak mampu. Ya, ketika waktu kecil nggak ada kesempatan untuk punya itu, ya, atau nggak ada masa-masa itu. Akhirnya baru sempatnya ketika sudah menikah, ya, atau kadang ketika sudah bekerja seperti ini, ya. Kadang niatnya kayak beliin mainan anak, ternyata yang paling excited ternyata bapaknya sendiri, ya. Itu inner child, saya bilang ada sesuatu dari masa lalu yang belum selesai, akhirnya berusaha untuk dipenuhi di hari ini, ya. Jadi memang ada hal-hal yang hmm, termasuk salah satunya sebenarnya ini, kalau di fase, kalau kata Mbak Viro, ya, ini fase acceptance, penerimaan. Jadi orang ketika ada luka di masa lalu biasanya itu denial. Enggak kok, enggak, gitu. Kita ini enggak apa-apa. Ya. Padahal ada trauma sebenarnya, tapi enggak mau menyadari. Nah, di momen itu, ya, di momen ini sebenarnya nanti akan ada namanya fase penerimaan. Akhirnya menerima dari dirinya sendiri, ternyata kalau, oh bener kok, ternyata itu kita memang pernah punya konflik pribadi, ya, istilahnya konflik diri di masa lalu. Pernah ada trauma, pernah ada sesuatu yang tidak mengenakan, entah itu dari lingkungan keluarga yang akhirnya membentuk kita, atau punya mental yang membentuk diri kita itu akhirnya sulit untuk berkembang, sulit untuk maju, karena kita punya barrier, punya eh, penutup, atau sebenarnya sistem diri kita itu membentuk self defense, ya, pertahanan ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, pada akhirnya itu akan default, ya, yang akhirnya menghalangi diri kita itu untuk maju karena takut melangkah, takut dengan hal-hal baru, takut dengan hal-hal yang belum dikenal sebelumnya. Baik, nanti tadi sudah kembali, saya serahkan ke beliau. Ya, terima kasih, syukran Ustadz Lutfi.
Nah, jadi seringkali saya menemui menti atau beberapa teman-teman yang konsultasi, ketika kita ngobrol, kita gali, kenapa kok mereka tidak, apa namanya, bertumbuh, kenapa kok mereka tidak berkembang, padahal materi sudah gitu. Ketika saya lihat ternyata aspek teknis dalam bisnisnya nggak ada masalah, aspek teknis di dalam karirnya nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi artinya secara pengetahuan atau skill nggak ada masalah. Oh, ternyata yang menjadi problem, dia ketika saya banyak ngobrol, gali, dan seterusnya, ada tentang, citra diri yang bermasalah gitu. Nah, citra diri bermasalah inilah yang salah satu menjadi problem penghambat kesuksesan. Nah, citra diri yang salah ini tadi ketika saya gali, ngobrol dulu pola pengasuhan orang tuanya gimana, apakah dulu orang tuanya keras, apakah seperti ini, apakah seperti itu, diasuh oleh orang tua atau diasuh oleh kakek nenek gitu kan ya, anaknya di dalam satu keluarga berapa banyak, ternyata itu semua berpengaruh membentuk satu satu pola pengasuhan. Nah, sehingga banyak anak-anak atau keluarga, orang-orang yang tumbuh dengan defisit kasih sayang. Ya, defisit kasih sayang itu maksudnya apa? Masa kecilnya kurang kasih sayang gitu. Nah, bertumbuh dengan, apa namanya, punya hutang pengasuhan. Nah, ini seringkali yang akhirnya membentuk satu motivasi. Jadi ini ya, sehingga seringkali akhirnya apa, muncullah, semangat yang setengah-setengah gitu. Jadi artinya apa, "Wah, semangat di awal," tapi nanti ketika mental block-nya tadi muncul lagi, belief-nya muncul lagi, "Wah, kayaknya dulu dari kecil saya, selalu masuk tuh di dalam pikirannya," gitu. Dan itu otomatikal, nggak kita sadari gitu ya. Kita tahu-tahu tersabotase dengan diri kita. "Wah, udahlah nggak usah jadi orang besar, udahlah nggak usah jadi orang ini, nanti kita gagal, nanti kita ketipu, nanti kita jatuh, nanti kita gini." Nah, itu seringkali muncul. Nah, maka sahabatku sekalian ya, nah, kita perlu ngelihat ya, eee, jangan-jangan yang menjadi penghambat di dalam, karir kita hari ini, jangan-jangan kita masih punya satu, apa namanya, luka batin masa lalu yang menghambat. Jangan-jangan kita masih punya inner child gitu. Dan kalau kita masih punya kayak gitu, khawatirnya, bahayanya kita mewariskan itu kepada anak kita. Akhirnya apa? Banyak orang yang kadang dulu misalnya dibesarkan dengan keras oleh orang tuanya, mungkin berpikir, "Ah, saya nggak pengen kayak bapak, ah, saya nggak pengen kayak ibu." Tapi tanpa sadar ketika punya anak berperilaku sama dengan bapak dan ibunya gitu. Akhirnya apa? Terus turun gitu. Nah, saya, salah satu orang yang terdekat dengan saya juga, ketika saya gali, ternyata apa? Ternyata betul ada satu, apa namanya, inner child atau traumatik masa lalu hubungannya dengan keluarganya. Ketika saya gali, ternyata di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, ternyata itu dari neneknya, nah dari kakeknya gitu ya. Dan itu ternyata dalam, jadi artinya bahkan itu turun-temurun gitu. Jadi contohnya gini, seorang kakek ternyata keras kepada anaknya, sampai mungkin anaknya ini lalu, anaknya tadi begitu lagi kepada cucunya gitu. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Nah, maka teman-teman kalau kita berbicara kemarin tentang self leadership, kenapa seseorang seringkali, apa namanya, terhambat, bisa jadi kayak tadi kita bahas, salah satu problem utamanya adalah ada namanya ya, oke, ada yang namanya inner child atau ada namanya problem yang tersabotase. Sehingga apa? Nah, ketika oke ya, nah, kita balik ke sini. Ketika kita, coba amati lebih jauh di sini, problem utamanya dari motivasi. Kalau sudah motivasinya ini di sini tidak baik atau belief-nya di sini, motivasi itu kan muncul dari belief, sudah tidak optimal, maka kecenderungannya meskipun punya pengetahuan, meskipun punya kemampuan, di sini semangatnya, energinya kurang optimal gitu. Nah, ini yang sering kali terjadi. Lalu coach, bagaimana caranya untuk bisa kita, ya ini, traumatik masa lalu dan inner child ini bisa diatasi? Wah, ini PR yang panjang sekali ya. Bahkan apa namanya, ya, dalam banyak kasus itu sampai usia udah 30, 40 tahun itu belum selesai gitu ya, traumatik-traumatik masa lalu ini ya, atau pengalaman masa lalu. Nah, ada 2 yang bisa kita lakukan, yang satu adalah memaafkan. Oke. Ada 2 yang bisa dilakukan, yang pertama adalah memaafkan, yang kedua melupakan. Nah, kalau dalam Islam ya, kita diajarkan adalah untuk memaafkan ya, kita diajarkan untuk memaafkan. Nah, walaupun di dalam beberapa pendekatan psikologi, kalau kita nggak mampu untuk memaafkan, ya pendekatannya adalah ya dilupakan, kira-kira begitu, dilupakan. Melupakan trauma-trauma itu. Jadi melupakan apa yang dulu pernah menjadi masalah di masa lalu. Nah, ada 2 ini ya. Nah, maka ini yang perlu kita coba, apa namanya,
gali, coba kita cari, coba kita temukan, apakah kita sudah selesai dengan diri kita. Nah, kalau kita sudah mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang, sesuatu yang membuat kita trauma, sesuatu yang membuat kita tertekan di masa lalu, kita sudah mampu melupakannya, maka kemungkinan besar kita sudah lewat nih dari tahapan maunya ini, kemauannya kita akan menjadi lebih baik, ya keyakinannya akan lebih baik, belief-nya akan lebih baik. Tapi kalau belum, bisa jadi ini harus selesai dulu. Kalau kita belum selesai, maka kita uh, ada istilah belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri, inilah yang akhirnya seringkali membuat kita tidak maju, kita tidak bertumbuh, kita tidak berkembang. Kenapa? Karena belum beres dengan diri kita, ya. Apa? Diri kita tadi ya, dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita, dengan perjalanannya, bisa jadi kita masih punya hutang pengasuhan, masih punya luka batin masa lalu yang itu belum selesai. Nah, maka ada 2 tips ya. Kita bahas nanti lebih dalam pada saat sesi tanya jawab ya. Apa 2 tips itu? Yang pertama adalah bagaimana kita memaafkan orang-orang yang sudah pernah memberikan luka batin itu, orang-orang yang sudah pernah mungkin menyakiti kita, orang-orang yang sudah pernah membuat kita trauma gitu ya. Atau kalau memang kita masih belum mampu, minimal pertama kita melupakannya dulu. Tapi melupakan ini sebenarnya bukan permanen gitu. Kalau yang paling baik itu adalah poin pertama, memaafkan ya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk belajar memaafkan. Kita buka di surat Ali Imran ayat 131-136 itu ya. Salah satu ciri orang bertakwa yang Allah janjikan surga, salah satunya adalah orang mereka yang mampu menahan amarah dan mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, insya Allah ini pengantar kita hari ini, yaitu hambatan dalam memimpin diri kita sendiri. Apa saja? Nah, tema kita adalah membahas tentang trauma masa lalu atau inner child. Nah, kita akan gali lebih banyak pada saat sesi tanya-jawab, teman-teman. Nah, sekarang tafadhol Ustaz Lutfi, kalau ada yang mau disampaikan dulu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ridwan Abadi. Sesi tanya jawab telah kami buka. Silahkan untuk bagi teman-teman semua, saudara-saudara semua yang ingin bertanya, silahkan di chat. Ya. Baik, kemudian sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, ini sedikit insya Allah ada laporan dari Yayasan Usman, dari bidang amal pendidikan dan yang lainnya. Tim host sudah siap videonya? Ya. Ini ada sedikit video, mari kita lihat saat lagi. Buku
Baik, terima kasih tim Mas Usman. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini kita langsung baca aja, Abi. Baik, sebelum dibaca, oh ya, mohon doanya salah satu dari 7 rumah Quran kami, kemarin salah satu yang tadi ada di foto atau ada di video di Lampung kemarin, qadarullah ada sedikit ujian dan musibah. Ternyata ada orang yang mungkin lebih membutuhkan membobol rumah Qurannya dan seluruh yang ada di dalam rumah Quran diambil. Kayaknya mungkin orang baru menikah atau apa ya. Jadi di sana ada seluruh peralatan belajar mengajar, papan tulis, karpet, kasur, sampai keran di kamar mandi pun diambil semuanya, sampai sabun. Ya, jadi mohon didoakan ya, semoga teman-teman di sana apa namanya tetap kuat, tetap tabah gitu ya, untuk bisa terus istiqomah belajar di sana. Jadi mohon apa namanya doa. Ya, saya pernah menyampaikan ke teman-teman ya ini bagian dari ujiannya dakwah gitu ya. Eh, Mungkin tidak mudah tapi apa namanya kemarin sempat ustadz ustadzahnya pun sampai agak sedikit khawatir ya datang banyak juga polisi dan lain-lain aparat datang ke sana ya ini bagian dari perjuangan mohon doanya ya salah ya jadi bersih habis kemarin semuanya jadi kosong ya sampai keran-keran aja gayung di kamar mandi mukena Quran apa semuanya diambil semua. Jadi ya ini kalau nggak kuat-kuat ya mungkin berhenti. Tapi saya bilang ayo lanjut terus. Perjuangan tidak boleh mundur. Tapi kita lanjut tanya jawab Ustaz. Silahkan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Siap. Ya, dari hasil Cirebon ya. Bismillah. Maaf coach, kalau traumatik itu terjadi bukan di masa kecil, tapi terjadi saat kita sudah berbisnis bagaimana? Pernah bekerja sama tapi gagal dan kita seperti ketipu dan ada trauma untuk bermitra lagi. Syukron. Baik. Ya. Nah, jadi ada dua. Inner child itu terjadi pada saat masih bayi. Atau sorry, maaf. Pada saat masih kecil. Tapi ada juga traumatik-traumatik yang terjadi setelah kita dewasa gitu. Ini memang dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang sifatnya adalah inner child itu namanya child ya. Jadi itu terjadi dulu sekali gitu. Nah, biasanya itu hubungannya di internal keluarga. Nah, tapi kalau traumatik itu seringkali sudah dewasa yang hubungan traumatik dalam konteks ini ya tadi ya. Itu yang hubungannya sudah dewasa dan bersama dengan mungkin teman, rekan, mitra bisnis dan lainnya. Nah, bagaimana kalau terjadi traumatiknya di saat dewasa sama dia akan mensabotase sehingga membuat kita takut untuk bermitra, membuat kita takut untuk kita apa namanya kerjasama lagi dengan orang gitu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan kalau seandainya kita terjadi dalam konteks itu? Ada tiga berarti. Kalau tadi yang pertama kan memaafkan atau melupakan. Tapi kalau dalam konteksnya kita sudah dewasa dan bekerja sama dan terjadi traumatik ya yang membuat kita tersabotase, satu yang pertama pelajari dulu. Problem gagalnya kita itu karena faktor apa? Nah, kan ada dua faktor nih yang membuat kita gagal. Apakah gagalnya itu karena secara personalnya, orangnya, karakternya, atau gagalnya karena faktor aspek strategiknya, bisnisnya gitu. Nah, jadi kalau kita jadi bisnis, saya pasti mempelajari seperti itu. Nah, kebanyakan gagalnya ini karena faktor manajerial. Gagal karena faktor manajerial itu artinya apa? Kerjasama, tapi kita nggak paham ilmunya, kita nggak paham akad-akadnya, kita nggak paham apa namanya industrinya. Nah, seringkali akhirnya ini membuat gagal. Tapi tidak sedikit juga kegagalan itu karena faktor, contohnya gini, kita sirkah gagal, sirkah bermasalah lagi. Kok sirkahnya bermasalah terus beberapa kali? Nah, itu bisa jadi ada faktor personal yang dibangun kepercayaan-kepercayaan dari masa lalu. Mungkin dari kecil kita tidak terbiasa di lingkup keluarga kita untuk dilatih kerja sama tim. Atau kita tidak terbiasa untuk dilatih untuk teamwork dengan kakak beradik kita. Sehingga yang muncul apa? Curigaan. Nah, sehingga apa? Ketika muncul kita dalam diri kita itu ada rasa curiga, rasa was-was atau apa, seringkali akhirnya kita mudah untuk hubungan itu jadi tidak baik gitu. Itu yang seringkali. Atau yang kedua, kita misalnya dari kecil disuruh ngalah terus sama orang tua kita misalnya mungkin anak pertama atau apa, kamu ngalah sama adik, ayo berbagi sama ini. Dari kecil itu kita sudah terus seperti itu ya misalnya. Nah, ketika dari kecil kita sudah sering terus diminta untuk mengalah, ketika besar kita jadi orang yang sungkanan, nggak enakan gitu. Nah, mudah mudah percaya, mudah mudah apa ya? Secara emosi gitu kita lebih lebih mudah diyakinkan gitu. Nah, seringkali ketika syirkah pun akhirnya karena apa ya namanya istilahnya itu kita dibesarkan dengan tadi banyak ngalah, terus mudah percaya, critical thinking-nya nggak jalan sehingga apa? Sering juga ketipu. Nah, maka dari dua ini perlu kita cek problemnya di mana.
Seringkali kita kerjasama gagal itu faktornya bisnisnya atau faktor kerjasamanya atau faktornya lebih karena keyakinan belief kita gitu. Nah, kalau polanya berulang, berulang itu misalnya contoh kita bisnis kok sampai berulang kerjasama berulang bermasalah, maka harus digali. Jangan-jangan problemnya bukan pada aspek teknisnya, tapi jangan-jangan aspeknya kita masih punya belief system atau keyakinan tadi yang bermasalah. Sehingga kayak tadi mungkin lebih senang kerjasama dengan orang-orang yang ceritanya memukau, tapi ketika eksekusi ternyata tidak gitu. Nah, oh itu bisa jadi karena belief system kita juga. Nah, ini perlu kita cari ya. Mana yang kira-kira lebih mendekati? Apakah faktor teknis bisnis yang kita kurang menguasai atau karena faktor keyakinan atau belief yang masih ada masalah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini perlu digali lebih dalam lagi. Tapi itu sangat mungkin terjadi traumatik ketika sudah dewasa dan banyak sekali saya menemui orang-orang yang akhirnya mempunyai traumatik-traumatik saat dewasa itu akhirnya menjadi takut untuk melakukan sesuatu, kira-kira begitu. Lanjut, Tat. Baik, terima kasih Abi. Pertanyaan selanjutnya dari Happy Tangsel. Hmm. Kalau di waktu kecil kira-kira suka dibully, apakah termasuk trauma masa lalu? Kemudian gimana cara kita maafkan orang yang sudah wafat? Nah, iya betul sekali. Dibully itu tetap menjadi satu traumatik masa lalu. Ya. Jadi pernah dibully pada saat kecil itu tuh memorinya itu akan tetap ada, gitu ya. Dan nggak sedikit orang-orang yang dia tumbuh membesar itu dia apa namanya dengan inner child itu karena bully waktu masih kecil. Nah, lalu gimana caranya kita memaafkan orang-orang yang mungkin pernah membuli kita, pernah bermasalah, padahal itu sudah lama sekali dan namanya sudah nggak ada. Nah, saya pernah punya traumatik dengan paman saya sebenarnya gitu. Jadi dengan paman saya sendiri gitu. Ketika saya kecil menyaksikan bagaimana keluarga kami sempat apa namanya bermasalah secara ekonomi ketika usaha itu dipegang sama paman dan ternyata ada satu problem di sana. Dan itu saya cukup lama gitu menyimpan kayak apa ya rasa amarah, dendam dan lain-lain gitu. Nah, sampai satu ketika ternyata qadarullah, paman saya bangkrut dan akhirnya dia harus pulang bahkan ditampung sama orang tua saya saat itu gitu. Nah, disitulah saya ngelihat bagaimana orang tua saya itu mampu dengan sabar memaafkan dan seterusnya. Nah, dari situ saya akhirnya mulai coba tanya sama ibu saya, "Kenapa kok orang yang sudah pernah membuat kita dulu, wah pokoknya bangkrut dan seterusnya, ibu dengan mudah sekali memaafkan gitu, bapak dengan mudah memaafkan gitu." Nah, di situ saya belajar memaafkan, ngerilis. Nah, saya waktu pas pertama susah untuk memaafkan gitu. Saya ketemu dengan seorang guru yang dia mengajarkan teknik memaafkan. Kalau memaafkan itu sebenarnya tinggal dimaafkan saja ya sederhananya. Tapi memang ternyata tidak semudah itu. Nah, saya diminta untuk coba ngerilis dengan cara apa ya? Mengingat kejadiannya, mengingat masa lalu apa yang apa namanya pernah terjadi dan pada saat kejadian itu ya kita bilang, saya memaafkan kamu. Walaupun orangnya sudah nggak ada, tetap sudah saya maafkan gitu. Jadi kita coba latih untuk memaafkan. Kadang ya itu sakit, itu berat, tapi pelan-pelan. Jadi kita ingat dulu, kita tarik memori kita ke masa itu, kita bayangkan orangnya ada di depan kita, ya. Terus kita maafkan. Masih belum bisa, ulangin lagi momentum seperti itu. Terus sampai kita, kalau kita ngelihat wajahnya atau kita ngelihat fotonya atau kita ngelihat orangnya, kita sudah nggak marah lagi gitu. Kita sudah nggak ini. Jadi kita maafkan saja gitu. Nah, kenapa? Karena untuk apa kita membawa dendam atau membawa satu apa namanya masalah itu sampai dengan tua gitu. Kenapa? Karena nggak bahkan mungkin sampai mati untuk apa kita mau apa namanya membawa itu. Coba kita latihan untuk lebih bisa, apa namanya, legowo, karena pasti semua yang terjadi itu adalah bagian dari takdir. Nah, maka karena semua itu adalah bagian dari takdir yang Allah perjalankan buat kita, maka salah satunya kenapa kita memaafkan mereka, ya salah satu caranya adalah karena, ya Allah yang mengizinkan kejadian itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah pelan-pelan kita bisa, apa namanya, memaafkan gitu ya, walaupun tidak mudah, tapi pelan-pelan, sampai kalau kita ngelihat fotonya, ngelihat orangnya sudah tidak ada lagi rasa amarah atau apa, ya insya Allah gitu. Nah, kalau belum mampu gimana? Nah, kalau belum mampu kayak tadi, metode yang kedua lupakan, kira-kira gitu. Nah, tapi ini memang apa ya namanya, sebenarnya masih menyimpan kadang-kadang. Melupakan itu belum tentu menyelesaikan, tapi cara mungkin lebih simpelnya, ya udah dilupakan dulu sementara. Nah, kira-kira begitu. Lanjut, Mas Ustaz Lutfi. Baik, dari pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Coach, bagaimana kita tahu ada luka kecil atau inner child yang pernah terjadi saat waktu kita kecil? Ya, cara kita mengetahui apakah kita punya inner child atau tidak, yang pertama adalah kita tanyakan dengan diri kita. Kita masih punya rasa marah, dendam, apa, segala macam dengan orang-orang dari masa lalu kita nggak? Contohnya apa? Dengan orang tua kita mungkin, dengan kakak beradik kita mungkin, teman-teman kita kecil mungkin gitu.
Nah, kita masih ada nggak rasa mungkin masih marah, masih dendam, atau masih apa gitu, yang membuat itu menjadi sesuatu yang atau membuat suatu kita menjadi apa ya namanya, kadang di titik-titik tertentu itu ketika ingat atau ngelihat atau ketemu dengan orang-orang itu mungkin kita masih ngerasa down, ngerasa sedih atau apa. Satu itu. Yang kedua, kita kalau mau lihat kita masih punya luka kecil atau enggak, ada namanya defisit pengasuhan. Kita ngerasa waktu kecil itu kita diberi kasih sayang yang cukup, atau kita ngerasa waktu kecil itu jangan-jangan kita, ya ada istilah kalau anak-anak zaman saya dulu ya, masa kecil kurang bahagia gitu. Masa kecil kurang bahagia itu artinya apa? Mungkin ada satu perjalanan kejadian-kejadian di masa kecil kita yang membuat kita nggak bahagia saat itu. Nah, saya pernah dibesarkan sama nenek saya, jadi nggak diasuh sama orang tua, dititipkan kepada nenek saya gitu, dan kondisinya tidak, ya artinya tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup gitu, pernah ya pukuli dan seterusnya. Itu membekas sekali gitu. Nah, cukup panjang proses untuk bisa ngerilis satu persatunya gitu. Nah, ini yang perlu coba di apa review Mas Fani. Kira-kira ada nggak hal-hal kayak gitu di masa kecil? Nah, saya bahkan bukan hanya di saya pribadi gitu. Sekarang sering kali saya contoh kayak ke keluarga gitu ya. Saya ngecek gitu ya artinya. Oh, jangan-jangan satu yang membuat masalah kenapa kok dia tidak berbuat baik, atau belum bisa menjadi hebat, atau belum bisa menjadi outstanding. Jangan-jangan problemnya adalah pada saat apa namanya, masa lalunya dia masih punya sesuatu yang belum selesai gitu. Nah, itu yang perlu dikelarkan. Kenapa? Karena kadang kayak kita misalnya ya di UYC sama materinya, sama gurunya, sama ininya. Kenapa kok ada yang dia bisa bertumbuh dengan luar biasa, ada yang belum? Nah, jangan-jangan masih ada tadi mental block atau hambatan yang sifatnya personal. Nah, jadi cara ngelihatnya begitu Mas Fani ya. Cek masa kecil kita, masa lalu. Kita masih sampai hari ini masih menyimpan dendam nggak? Menyimpan satu masalah nggak dengan orang-orang? Ada satu traumatik nggak? Ketakutan akan sesuatu nggak gitu? Jadi ada orang yang memang punya traumatik, bahkan ada yang traumatik dengan uang. Kayak gitu. Saya pernah ketemu dengan orang yang dia takut dengan uang. Takut dengan uang itu kayaknya lucu kan? Masa sih ono orang takut dengan uang gitu ya? Tapi betul loh. Dia kalau megang duit banyakan sedikit itu dia takut gitu ya. Dia nggak berani gitu. Ada kayak sisi sedikit khawatir gitu. Jadi ada rasa cemas. Nanti kalau punya banyak uang nanti diutangi tetangga. Nanti kalau punya banyak uang nanti didatangi rampok. Nanti kalau punya banyak uang nanti ini. Dia ada traumatik. Jadi ya nggak bisa banyak-banyak banget duitnya karena punya ketakutan dengan kalau punya banyak uang. Ya kira gitu. Nah, ini contoh, karena pernah punya kejadian masa lalu yang mengerikan. Bahkan sampai sekarang ketika dia sudah punya, apa ya namanya, penghasilan omset sudah miliaran per bulan, itu nggak berani bangun rumah gitu, nggak berani beli mobil yang bagus. Itu sampai segitunya. Dan itu kejadian real, nyata gitu. Jadi saya tanya, kenapa kok nggak pindah aja? Kenapa nggak bangun rumah gitu? Nah, ternyata punya traumatik masa lalu yang dia menyaksikan keluarganya ketika keluarganya itu sukses, ternyata ya di apa ya namanya istilahnya kena macam-macam lah kiriman dari orang-orang sampai sakit sampai ada yang sedikit ini dan itu dia jadi punya traumatik ketakutan aku kalau nanti kaya kalau sukses nanti khawatir seperti itu gitu. Nah itu ada kayak kejadian seperti itu ya. Baik, lanjut selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Yani Bregas. Ketika kita kumpul, saudara kita sering bicarakan bagaimana kerasnya pendidikan orang tua kita dulu dan merasa sedih. Apakah ini termasuk trauma masa kecil? Dan bagaimana kita bisa maafkan dan menjadikannya sebagai pengalaman berpendidikan ke anak kita? Yes, ya, eh betul sekali. Jadi kalau kita sering kali kadang ngerasa sedih dengan pengalaman kita masa lalu, berarti ada yang belum selesai, gitu. Ada yang belum selesai. Nah, yang belum selesai itu tadi yang memang harus dimaafkan. Nah, kadang cirinya ketika kita masih punya inner child itu, kadang kita nggak sadar, seringkali kita juga keras ke anak, seringkali kita juga apa ya namanya mungkin mempunyai perilaku seperti yang sebenarnya kita nggak inginkan gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu juga. Nah, maka bagaimana ketika kita masih punya inner child dan kita mau memaafkan. Nah, saran saya contoh, kenali dulu luka masa kecil kita itu dengan siapa. Kalau misalnya luka masa kecil kita itu inner child-nya itu dengan orang tua, maka latihannya adalah memaafkan orang tua. Nah, caranya gimana? Banyak-banyak amal soleh yang kita niatkan untuk orang tua kita, gitu ya. Jadi perbanyak amal soleh yang kita niatkan untuk orang tua kita. Paling sederhana aja, misalnya ya sering doakan, bacakan Al-Fatihah, bacakan apa namanya kita sedekah, walaupun nggak banyak-banyak, mungkin 5.000 sehari, 2.000 sehari untuk orang tua kita, untuk namanya kita niatkan terus saja. Itu bagian dari cara kita ngerilis. Pelan-pelan kita maafkan ya. Dan itu salah satu cara yang dulu saya lakukan. Dulu saya sempat jauh dengan orang tua saya karena bapak saya pernah bilang sama saya, kamu jadi anak bapak itu cuma sampai SMA. Wah, saya itu sampai SMP itu, sampai masuk SMA itu saya masih dikerasin, masih dipukul pakai ikat pinggang, pakai rotan dan seterusnya gitu ya. Nah,
pas SMA itu saya udah bilang, pokoknya saya harus keluar rumah dari SMA. Bahkan SMA itu pernah saya mau keluar dari rumah. Keluar dari itu hanya merantau ya, saya belum. Saya akan kan. Ternyata niat motivasi yang tidak baik kadang seringkali membuat kegagalan. Saya bisnis jatuh, kadang bisnis jatuh, bisnis jatuh. Nah, terus ketika ya banyak akhirnya belajar, oh ya mungkin jangan-jangan niatnya nggak lurus, niatnya nggak benar, dibenerin lagi semuanya, sampai saya bisa memaafkan satu persatu kejadian-kejadian masa lalu. Ya, salah satunya apa? Sekarang saya sama bapak sama ibu deket banget gitu, dekat di antara 5 bersaudara keluarga saya, mungkin bisa jadi saya salah satu yang paling dekat dengan orang tua gitu. Kenapa? Karena tadi sudah kita rilis semuanya, apa ya namanya, luka-luka batin masa lalu, bahkan saya sering melakukan amal soleh untuk mereka, gitu, ajak umroh, ajak haji dan seterusnya. Nah itu contoh untuk kita bisa ngerilis. Salah satu contohnya begitu, Mbak Yani. Ya kan? Allah lanjut, Ustaz Lutfi. Baik. Coach, nggak mudah untuk memaafkan seseorang meskipun teorinya maafkan karena saking terlalu sakitnya. Bagaimana cara untuk melembutkan hati sehingga bisa memaafkan? Ya. Coach nggak mudah untuk memaafkan seseorang meskipun tahu artinya memaafkan karena sering terlalunya, saking terlalunya cara untuk melembutkan hati sehingga bisa memaafkan gimana? Perbanyak zikir. Kalau Allah saja maha memaafkan, ya Allah memiliki sifat maha memaafkan. Rasulullah saja mampu memaafkan orang-orang yang pernah membunuhnya. Nah, maka memang kita harus belajar dari uswah, belajar dari Rasulullah, ya. Kita belajar dari para sahabat bagaimana Rasulullah bahkan musuh-musuhnya dulu bahkan yang membunuh pamannya akhirnya menjadi para sahabat. Nah, ini pelajaran berharga. Apa yang dirasakan Pak Dede sama, saya juga dulu pernah di titik itu. Sehingga keras banget hatinya itu karena ya ada masa lalu yang begitu keras gitu. Nah, pelan-pelan belajar melembutkan hati. Nah, maka apa yang bisa dilakukan salah satunya, nah ini ada Ustadz Qasim juga nanti. Mungkin Pak Dede perlu ngecamp ke tempatnya Ustadz Qasim nanti 3 bulan belajar Quran di sana. Karena ketika seseorang ada Quran di dalam dirinya, ada hatinya, maka insya Allah lebih lembut. Gitu nggak Ustadz Qasim kira-kira? Karena kalau ada Quran dalam diri dan hatinya, lebih lembut nggak hatinya? Ya amin. Tuh, kata beliau. Beliau lagi punya pondok beliau. Ya. Surat Nah, An-Nahl, Fussilat ayat 34, Al-Fussilat ayat 34. 34, 35 itu nanti. Hmm. Nah, itu Pak Dede Ya, diajarkan sama Ustaz Qasim. Coba dibuka surat Al-Fussilat ayat 34 35. Apa Tat intinya Tat? Mungkin bisa sharing sekalian Tat. itu baru tadi malam saya anu tuh 1:30 karena di sini ada teman yang seperti itu masalahnya. Jadi Oh, Masya Allah. orang yang punya permusuhan itu nanti dia seperti orang sebagai faidalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, seperti teman setia. Nah, itu tidak diberikan hal seperti itu kecuali orang yang sabar. Wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Jadi orang orang tidak bisa berbuat seperti itu kecuali orang-orang yang bersabar. Bersabar kan menahan ya. Dan tidak orang yang diberi anugerah seperti itu tadi kecuali dia diberi oleh Allah hadzin azim, keuntungan yang besar. Ya perlu belajar intinya ya tadi. Kalau tahu dalilnya kan tinggal step-stepnya tadi yang antum jelaskan tadi ya. Ya, insya Allah mudah lah. Atau minimal butuh Mas- waktu lah. Kayak Masya 3 Allah. hari ya, 3 hari dalam hadis itu memang itu ada psikologisnya itu. Jutaan itu tidak lebih dari 3 hari. Atau mungkin kalau masalahnya besar banget mungkin ya setahun atau setengah tahun. Nah, itu butuh waktu intinya gitu. Gitu aja. Masya Allah. Baik, sekian. Jazakallah khair, Tat. Nah, maka Ya. tadi disampaikan bahwa orang yang bermasalah, orang yang berselisih saja itu bisa dekat seperti seorang layaknya seorang sahabat. Tadi salah satunya kuncinya adalah sabar. Nah, jadi kalau kita ngelihat tadi, sebenarnya jawaban-jawaban itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Nah, maka ketika kita mengalami kondisi yang seperti tadi, salah satunya yang melembutkan hati kita apa tadi? Perbanyak zikir, banyak mengingat Allah. Karena sifat-sifat Allah salah satunya adalah maha memaafkan. Dan yang kedua, perbanyak kita membaca Quran dan mendalami Quran. Nah, saya 2016 lah, 2016, 2017 lah, ketika mulai lebih banyak bersentuhan dengan Quran, bangun rumah Quran. Nah,
tadabur Quran itu dari situlah mulai belajar mendalaminya. Jadi salah satunya itu Pak Didi. Jadi lebih lembut hatinya. Kira-kira gitu yang tadinya keras. Ya Insya Allah ternyata kadang malu sendiri kita ini kalau kita mau keras, mau sombong, mau marah itu kita kadang malu sendiri. Walaupun secara manusiawi sifat-sifat seperti itu sangat apa namanya manusiawi sekali gitu. Tapi kita pengen kembali ke surga. Nah, maka salah satunya adalah kita harus menata hati kita untuk layak jadi penduduk surga ya. Yang nggak gampang marah, nggak gampang emosi gitu ya. Kita harus layak menjadi penduduk surga. Ya, semoga kita semua sama Allah diberikan hidayah ya untuk terus bisa melembutkan hati, untuk terus bisa memaafkan orang lain, untuk bisa terus memaafkan kejadian takdir, menerima takdir yang terjadi ya, sehingga kita bisa lebih sabar dalam menjalani kehidupan, insya Allah ya. Lanjut, ada lagi Ustaz Lutfi? Ya, dari S. Saya merasa kurang dari segi eksekusi dan cenderung takut memulai suatu hal yang baru karena dari kecil didikan orang tua yang keras, dipukul juga. Apa-apa serba dilarang dan sangat jarang diberikan tanggung jawab. Sudah mencoba untuk memaafkan dan melupakan, tapi masih ada yang mengganjal di hati, Coach. Mohon nasihat dan arahannya. Jazakallah khair. Oh ya, Allah. Nah ini contoh, berarti kan ada case nyata nih ya. Bagaimana kalau kita memang betul tadi, karena kita gagal dalam eksekusi, cenderung takut memulai sesuatu yang baru, karena memang dari kecil itu kita sering mendapatkan perlakuan yang kurang. Nah, poinnya tetap memaafkan gitu. Jadi bagaimana kita bisa memaafkan apa yang sudah apa namanya terjadi. Nah, mudah tidak mudah. Tadi Ustaz Qasim menyampaikan kalau kejadiannya baru kejadian, kalau bisa bermarahan itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kalau mungkin kejadiannya besar, mungkin sudah terjadi. Nah, ini yang mungkin butuh waktu lebih panjang. Nah, traumatik ini memang treatmentnya nggak mudah, ya. Treatmentnya memang butuh butuh lebih dalam gitu. Nah, salah satu caranya adalah contoh. Cari yang benar-benar membuat kita trauma itu yang kita belum bisa memaafkan siapa. Kalau masih ada, datengin, ya. Kalau masih ada, datengin, ya. Kalau masih ada, datengin, terus ya ngobrol. Coba kalau kita belum kuat untuk datang ngobrol langsung, datang sekedar ngelihat dari jauh gitu ya. Bawakan hadiah gitu ya. Itu akan mencoba meluluhkan. Kenapa? Karena sebenarnya kan yang menggoreng, membuat tabir semakin besar itu setan gitu, yang dia menghasut kita. Nah, sehingga kita terus memutus silaturahim gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Datengin gitu ya. Kalau seandainya pun masih ada perlakuan yang kurang baik atau apa segala macam, jangan mudah terpancing. Ingat, oke, dalam hati kita selalu tata niat yang baik gitu ya. Kadang kalau perlu kita apa namanya minta maaf dan seterusnya. Nah, jadi kita yang memang harus coba untuk melatih diri kita untuk memaafkan. Berat, berat banget, bukan hal yang mudah. Saya ngomong kayak gini mudah, saya melakukannya butuh bertahun-tahun gitu. Tidak perkara yang mudah gitu. Tapi ini butuh proses yang panjang. Nah, latih terus. Untuk apa? Mengikis tadi inner child kita. Jadi melatih untuk mengurangi traumatik-traumatik kita di masa lalu yang kecil dari sejak kecil tadi. Nah, lalu memang betul kita harus punya ekosistem yang baik. Jadi kalau kita sudah di titik yang tadi melatih memaafkan, nah maka harus punya ekosistem. Siapa ekosistem? Pasangan, anak, keluarga, apa segala macam. Ini perlu kita bangun untuk menjadi ekosistem yang subur, yang saling memberi kasih sayang, yang saling apa namanya mengapresiasi. Jangan-jangan kita punya defisit apa namanya apresiasi, punya defisit kasih sayang, tapi ekosistem kita sampai hari ini tidak memberikan itu juga gitu. Nah, ini perlu bareng-bareng belajar gitu ya. Jadi artinya seorang suami harus sering memberi apresiasi, kasih sayang kepada istri, istri memberi support, dukungan, apresiasi kepada suami. Ini agar saling apa? Menutupi defisit kasih sayang di masa lalu dan juga defisit apa namanya apresiasi dari masa lalu. Nah, maka perlu dicari. Jangan sampai nanti sesuatu yang kita nggak suka itu ternyata terwariskan ke anak-anak kita. Sehingga anak kita jauh, anak kita juga nggak mau tinggal di rumah, anak kita juga akhirnya nggak ngikutin apa namanya kita harapkan gitu. Kenapa kok itu terjadi? Karena ternyata kita sendiri belum selesai dengan diri kita yang belum mampu memaafkan, yang seolah-olah kita nggak pengen tapi nggak sadar kita apa ya namanya melakukan hal yang sama kepada keluarga kita gitu sehingga kita semakin ngerasa apa namanya nggak selesai-selesai. Nah, kira-kira ini mungkin bisa coba digali lagi kepada siapa ini S ini, ya, kira gitu ya karena namanya S di sini ya. Apa namanya punya apa namanya traumatik masa lalu. Nah, latihan memaafkan. Nah, memaafkan ini memang sesuatu yang tidak mudah, tapi ini yang harus kita latih sebagai seorang Muslim. Ya, sebagai seorang Muslim, salah satu akhlak kita adalah akhlak kita harus latihan untuk terus memaafkan. Nah, ini kira-kira perlu digali lagi ya. Jangan sampai nanti teman-teman masih menyimpan
masalah itu sampai hari ini, yang terbawa nanti sampai ke keluarga, ke pasangan, ke anak gitu ya. Nah, yuk latihan. Simpel aja. Kalau masih ada orang tuanya atau ada siapa yang pernah membuat kita luka di masa kecil, datengin. Ya, bawain hadiah. Lihat senyumnya. Terus saja begitu. Nah, itu kalau cara saya secara fisik. Kalau belum mampu dari jauh, doain gitu ya. Doain terus kirimin Al-Fatihah dan seterusnya. Insya Allah ya. Ya, memang tidak mudah, tapi semoga Allah mudahkan pada kita dan beri hidayah. Kayaknya ada yang kelewat satu Tri, dari Mbak Eka Nur ya. Oh iya, ya coach. Kalau bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakannya bagaimana? Karena saya bisa mengingat semua kenangan masa lalu, bahkan semua yang terjadi saat saya masih TK. Apakah itu bisa disebut ikhlas memaafkan? Terima kasih. Ya, sudah bisa memaafkan tapi belum bisa melupakan. Nah, ketika kita tidak bisa melupakan dan mengingat, masih muncul rasa sakit dan dendam nggak? Nah, kalau kita pada saat mengingat kejadian-kejadian itu masih muncul rasa sakit dan dendam, berarti belum memaafkan secara sepenuhnya. Ya. Nah, karena ciri orang memaafkan itu bersih, sudahan gitu. Jadi ketika kita, oh misalnya Ustaz Lutfi salah sama saya, sudah saya maafkan. Bukan hanya di bibir, tapi ketika sudah memaafkan, ya sudah selesai gitu. Yang kemarin sudah dianggap selesai gitu. Biarlah nanti Allah yang mempunyai perhitungan yang lebih tepat dengan semua yang sudah terjadi. Tapi saya sudah memaafkan. Jadi artinya ketika mengingat kejadian itu sudah tidak ini. Saya punya kejadian ketika apa namanya SD, ada orang yang membuli saya bahkan sampai benar-benar yang saya tuh nggak bisa lupa gitu sampai sekarang gitu. Nah, ketika ketemu dengan orangnya pun kemarin apa segala macam pas Lebaran, kadang saya pulang Lebaran sudah nggak ada rasa sama sekali, saya nggak ada yang dendam, marah apa segala, nggak ada, udah karena memang sudah memaafkan gitu. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, maka kalau kita ingat kejadiannya masih ada rasa, marah, sakit hati, dan seterusnya, jangan-jangan kita belum benar-benar memaafkan. Tapi kalau kita sudah memaafkan dengan benar-benar memaafkan, insya Allah sudah nggak ada rasa lagi. Maksudnya sudah selesai gitu. Nah, maka teman-teman fokus dengan kebaikan ke depan. Membawa luka-luka masa lalu tidak akan membawa manfaat yang berarti buat kita. Jadi sudah selesaikan ya. Apa yang sudah terjadi, Allah memang izinkan itu terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita maafkan. Ya. Maafkan bukan karena kita orang yang baik, bukan karena kita orang yang hebat, bukan karena kita lebih gitu, bukan. Memaafkan karena apa? Karena kita sesama hamba. Dan mereka yang menjadikan kejadian itu, membuat luka dalam batin kita itu juga hambanya Allah juga, ciptaannya Allah juga. Karena dia ciptaannya Allah, umatnya Rasulullah juga, maka kita juga harus memiliki welas asih, kasih sayang juga. Kenapa? Karena Allah saja sayang gitu. Nah, Allah jadikan itu terjadi kepada kita semua sebagai sebuah pelajaran. Maka ini sebagai takdir yang harus kita terima. Nah, maka apa? Memaafkan ya. Nah, kalau memang ternyata memaafkan itu apa namanya membuat kita masih belum bisa lupa, wajar karena kita punya memori. Beberapa orang tipikal memorinya itu jangka panjang sekali. Ya nggak masalah, tapi jangan sampai ada rasa sakit hati. Kenapa? Karena rasa sakit hati, marah tadi itu kalau kita apa namanya tidak mampu memanagenya, nah maka bisa jadi menjadi api yang berbahaya juga nanti kalau kita tidak bisa mengelolanya dalam diri kita. Nah, teman-teman, ini kira-kira mungkin kajian kita di pagi hari ini ya. Semoga ada manfaat. Nah, jadi karena Abi pengen ketika kita belajar mungkin di OYC, di KPB atau di forum-forum yang lainnya, begitu juga santri-santri yang ada di Usman, baik itu yang di Malang, maupun yang di Jogja, maupun yang di Lampung. Nah, maka jangan sampai ketika kita belajar, oh ternyata kenapa kok kita nggak bertumbuh dan berkembang? Oh ternyata karena kita belum mampu memaafkan masa lalu, belum mampu memaafkan luka-luka kita di masa lalu. Nah, saran Nabi, ayo jadilah orang-orang yang lapang hatinya, mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang, dan ayo kita beri kasih sayang sebanyak-banyaknya kepada keluarga besar kita. Ya, semoga Allah juga memaafkan kita atas khilaf kita di masa lalu. Allah berikan kepada kita hidayah untuk terus menjadi orang yang baik, meskipun mungkin banyak orang yang menyakiti kita, maka kita tetap berusaha untuk jadi orang yang baik. Nah, ini yang terus coba ayo kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termakan, terhasut oleh semua kejadian yang membuat kita juga keluar dari track kebaikan ya. Nah, terus perjuangan kebaikan. Ojo leren dadi wong apik. Jangan berhenti, jangan lelah untuk menjadi orang yang baik ya. Insyaallah mungkin itu. Ini ada satu pertanyaan yang kayaknya belum terjawab ya. Dari Pak Johar, alhamdulillah coach sudah ikhlas memaafkan, namun saat di terapi alam bawah sadar belum memaafkan. Bagaimana bekerja sama dengan alam bawah sadar? Wah, ini panjang ceritanya. Nah, kita nggak akan cukup waktunya untuk membahas hari ini. Insyaallah kita simpan dulu. Nanti mungkin untuk mendalami lagi di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya nanti bisa ketemu secara offline, mungkin akan lebih baik. Karena alam bawah sadar itu panjang banget ngomong-ngomong ya. Semoga ada manfaat teman-teman sekalian pagi hari ini. Semoga ada hal yang bisa diambil, ada hikmah
yang semoga menjadikan kita bisa jadi lebih baik lagi, seorang orang tua yang lebih baik, anak yang lebih baik, seorang pasangan atau suami dan istri yang lebih baik lagi buat keluarga kita. Semoga kita semua hari ini diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas beribadah kepada Allah. Dan semoga amal ibadah kita hari ini Allah terima, Allah ridho kepada kita semua. Allah bukakan pintu-pintu rizki. Dan semoga ikhtiar kita membawa rizki yang halalan thayyiban, berkah berlimpah, yang menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak yang soleh, solehah, hafiz dan hafizah, yang kelak bisa mendoakan kita. Dan semoga kita semua Allah persaudarakan di dunia, ya Allah tautkan hati-hati kita, dan Allah pertetanggakan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari Abi, mohon dimaafkan. Mohon doanya juga buat kami sekeluarga, semoga selalu diberikan keistiqomahan dan juga kekuatan. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Semangat selalu ya. Sukses terus untuk semua yang dikerjakan. Abi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran coach, ilmunya coach. Semuanya. Jazakumullah khairan Abi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Ridwan. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita menutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Terima kasih atas kehadirannya untuk semua, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.